Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurjana dari Prodi PGSD kelas A3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Al-Islam Studi Al-Hadis yang diampu oleh Bapak Ghazali Syahroni, dan di sini saya akan membacakan hadis tentang manusia sebagai khalifah, dan di sini saya akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin Samurata qala daqaltu ma'abi alan nabi sallallahu alaihi wasallam fasamituhu yaqulu inna hadal amrola yanqodo kata yamdi fihi musna asaro khalifatan qala summa takallama bikalami khafi ala qala faqultu lebih ma qala kulluhum min Quraisy. Dari Jabir bin Samurah, aku bersama bapakku masuk kepada Nabi, maka aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya urusan agama Islam tidak akan berakhir berlangsung di tengah mereka 12 khalifah. Kemudian beliau berkata dengan perkataan yang samar bagiku. Maka aku bertanya kepada ayahku apa yang disabdakan oleh beliau. Ayahku menjawab, dari semua Quraisy. Sahih Muslim nomor 4809, Sunan Abu Dawud nomor 4279. Penjelasan dari manusia sebagai khalifah. Pengertian kekhalifahan manusia muka bumi mencakup dua makna. Makna yang pertama yaitu makna yang umum, dan yang kedua yaitu makna yang khusus. Secara umum, seluruh manusia adalah khalifah karena ia makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa dan pemimpin atas makhluk lainnya yang ada di muka bumi. Manusia juga sebagai khalifah karena setiap orang, kaum dan bangsa datang dan pergi, hidup dan mati, berjaya dan hancur. Maka khalifah secara khusus yaitu kekhalifahan dalam pengertian kepemimpinan seseorang atas manusia yang lain. Kekhalifahan dalam makna ini tentu saja tidak mungkin ditunjukkan kepada semua manusia. Bahkan setiap orang beriman dapat menduduki kekhalifahan ini. Terlebih lagi orang-orang kafir hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur oleh syariat yang berhak menjabatnya. Tugas dari khalifah yaitu agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai wakil Allah, Khalifatullah di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah,
manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Tetapi sebagai khalifatullah atau sebagai wakil Allah, manusia diberi fungsi sangat besar karena Allah Maha Besar. Maka manusia sebagai wakilnya di bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelola alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Sebagai wakil Tuhan, manusia juga diberi otoritas ketuhanan, yaitu sebagai berikut: menyebarkan rahmat Tuhan, yang kedua menegakkan kebenaran, yang ketiga membasmi kebatilan, keempat menegakkan keadilan, dan bahkan diberikan otoritas untuk menghukum mati manusia. Sebagai hamba Allah adalah kecil, tetapi sebagai khalifah Allah, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, manusia dilengkapi Tuhan dengan kelengkapan fisikologis yang sangat sempurna, yaitu contohnya seperti akal, hati, syahwat, dan hawa nafsu, yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk di samping juga sangat terhormat dan mulia. Di samping itu juga sangat potensial untuk terjerumus hingga pada posisi lebih rendah dibandingkan binatang. Syarat-syarat khalifah yaitu sebagai berikut. Karena khalifah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam. Maka para ulama salaf generasi awal Islam telah menyepakati bahwa seorang khalifah itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang muslim, yang kedua adalah laki-laki, karena laki-laki adalah pemimpin, ketiga merdeka, keempat dewasa. Kenapa dewasa? Karena orang dewasa memiliki pemikiran yang sangat pengalaman atau yang sudah jauh lebih matang lagi pemikirannya. Yang kelima adalah adil. Yang keenam adalah profesional. Yang ketujuh adalah sehat penglihatan. Yang ke-8 adalah pemberani, dan yang terakhir adalah dari suku Quraisy. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya harap memaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.